lagi viral, sobat. Inilah contoh video cara pembuatan meja dapur wastafel lengkap. Dengan meja barnya untuk tahap pertama, granit lantai kita potong sesuai dengan ukuran lebarnya, pondasi meja bar, lalu lanjutkan pada pemasangan batu bata merah untuk menjadi dinding meja barnya. Bentuk pasangan meja bar ini bisa kita buat bentuk letter siku dengan ketinggian pada meja pertama adalah 80 cm, kemudian lebarnya adalah 60 cm. Usahakan sesuai dengan lebarnya ukuran granit, lalu buatlah ketebalan dinding meja ini dengan tebal 10 cm. Kemudian berikan cobelan-cobelan ke dalam dinding untuk menjadi pegangan lantai corannya dengan dalam 4-5 cm. Lalu tempelkan kayu dan pakukan pada dinding. Seperti contoh ini, gunakan kayu 1x2 untuk menjadi cetakan meja cor ini. Nah, kalau untuk lebar rangka cetakan kayu ini bisa dibuat dengan lebar 58 cm, jangan sampai lebih lebar granitnya. Kemudian potong triplek selebar ukuran rangkanya dan gunakan triplek dengan ketebalan 8 cm untuk menjadi alas corannya agar kuat dan tahan sewaktu menerima tekanan adukan semen coran. Lalu berikan paku 1 inci untuk melengketkan triplek, jangan terlalu rapat memakunya agar mudah membuka tripleknya. Lalu lanjutkan pada pemasangan rangkaian pembesian. Sebagai rangka atau tulangan cor, usahakan besi dipukul masuk ke dalam struktur dinding dengan cara seperti ini. Agar menambah kekuatan dari meja dapur masak ini, buatlah susunan besi lantai ini dengan jarak minimal 10-12 cm. Lalu gunakan kawat beton yang didobel untuk mengikat sambungan besi lantai ini. Kalau untuk rangkaian besi yang bertingkat, harus dibengkokkan bentuk S agar besi menyatu senyawa. Nah, kalau yang di atas pasangan batu, maka harus separuh besinya di atas batu. Ya, jangan lupa berikan kotak kayu seperti ini untuk menjadi pembatas kolom yang tidak terkena siraman adukan semen coran. Berikan penutup pembatas pada pinggiran meja ini dengan ketebalan 4-5 cm. Lalu berikan ganjal di bawah rangkaian besi lantai ini, bisa menggunakan batu kerikil agar besi tidak langsung menempel pada alas coran. Kalau sudah begini, maka sebelum pengecoran persiapkan besi angker yang dibengkokkan dibentuk letter Z seperti ini untuk menjadi angker tiang pada proses pengecoran meja barnya. Ikat besi angker tiang ini menyatu pada besi lantai meja agar lebih kuat dan kokoh. Nah, sebelum pengecoran, maka sebaiknya siramlah dahulu triplek dan sambungan batu bata agar bersih dan hasilnya pun jadi lebih kuat. Kemudian untuk campuran adukan coran ini bisa dibuat dengan perbandingan semen 1 ember, lalu pasir 2 ember, lalu kerikil guli 2 ember, dan air secukupnya, maka hasilnya dijamin kuat dan tahan lama. Tunggu sampai coran ini separuh mengering, lalu bisa berikan goresan-goresan secara menyilang seperti ini untuk menjadi daya rekat pada proses pemasangan granit meja dapur masak ini. Nah, setelah coran meja ini benar-benar mengering, selama kurang lebih 3-4 hari, maka cetakan mal meja ini sudah bisa langsung dibuka. Kalau cara membuat cetakan mal seperti ini, maka proses untuk membukanya sangat mudah. Tidak perlu menggunakan tenaga yang besar, dan hasilnya pun rapi dan kuat. Kemudian lanjutkan pada proses pemasangan meja barnya, sobat. Karena model meja bar ini bertingkat dan menggantung menjorok keluar dari meja utamanya, maka sebaiknya harus dikerjakan secara 2 kali pengecoran dan pemasangan cetakannya agar lebih mudah dan kuat ya. Tetap gunakan kayu ukuran 1x2 untuk menjadi mal cetakan pasangan meja ini. Nah, kalau untuk rangkaian pada pasangan besi tulangan ini bisa langsung dibentuk senyawa menyatu pada besi lantai yang sudah dicor sebelumnya. Lalu lanjutkan pada pemasangan alas meja coran ini menggunakan triplek 9 mili agar kuat dan tahan dengan tekanan beban material coran. Lalu gunakan papan 20 dan papan 10 cm yang digabungkan menjadi ukuran 30 cm seperti ini. Dan gunakan kayu 1x2 cm untuk menjadi penggapitnya.
Lalu berikan tempelan papan pada bagian bawah, dan berikan paku untuk menjadi penahan cetakan mal, agar tetap dengan ukurannya khususnya untuk bagian dalam. Nah, langsung tempelkan papan ini menempel pada batas paku yang di dalam. Dan pakukan kuping letter L ini ke meja coran yang sudah dicor sebelumnya. Lalu berikan kayu siku untuk menahan cetakan mal di bagian atasnya. Lalu siramlah dahulu triplek ini dengan air secara merata, agar permukaan lantai cetakan mal ini bersih dan mudah dilepas sewaktu coran sudah mengering. Nah, kalau untuk perbandingan semen adukan coran ini, bisa kita gunakan perbandingan. Minimal semen 1 ember, lalu pasir 2 ember, kemudian kerikil 2 ember, dan air secukupnya. Lalu setelah coran setengah mengering, maka berikan goresan-goresan pada daging coran dengan ketebalan daging coran 5 cm. Sebelum pemasangan lantai granitnya tahap pertama kali, setelah terpasang kayu pembatas pinggiran batas meja, maka dinding coran ini harus diberi polesan semen getuk dahulu agar adukan semen pasir pada penempelan pertama dapat lengket menggigit. Lalu polesan tempelan semen ini harus diberi polesan semen abu juga, agar semen pasir ini cepat mengering dan menambah kekuatan pada tempelan plesteran ini. Kemudian tempel lagi dengan semen pasir agar tebalnya sama dengan batas kayu yang menjadi pedoman lurusnya plesteran, sehingga memudahkan untuk mengerol dan meratakannya dengan raskam. Lalu berilah polesan-polesan semen getuk yang kental pada baliknya granit dengan ketebalan setengah sampai 1 cm. Agar ketika ditempelkan menjadi lebih kuat dan padat, dan berilah ganjal pada bagian bawah granit, agar pasangan granit ini tidak mudah turun sebelum pasangan granitnya benar-benar mengering. Lanjutkan pada pemasangan lantai granit bagian lantai bawah meja ini dengan lebar 55 cm, lalu tinggi dinding meja bar ini dengan tinggi 30 cm. Nah, perlu diperhatikan juga kalau dasarnya lantai ini adalah semen dak cor, yang harus diberikan goresan-goresan agar semen yang baru dapat merekat dengan kuat. Kemudian khususnya pada meja bar ini, lebarnya minimal 30-35 cm dan bisa juga dengan lebar 40 cm agar kelihatan manis dan indah dipandang. Kemudian lanjutkan pasangan granit samping meja dengan teknik sudut jumpa salam seperti contoh ini. Nah, kalau plesteran pada dinding batu bata, maka tidak perlu menggunakan semen kental pada struktur batu bata. Nah, coba lihat. Pada sudut pertemuan granit lantai dan granit dinding meja bar ini, kalau sudah begini, maka nantinya sudut granit ini akan kita prostek setengah bulat agar sudutnya tidak runcing atau lancip. Nah, bagaimana menurut sobat tukang? Apakah video ini bagus menjadi contoh? Jangan lupa berikan komentarnya ya, agar kami dapat mendapat saran atau masukan yang lebih detail sehingga dapat menjadi ilmu juga.